Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa wajadna aktsarahum la fasiqin. Dan kata Allah, kami tidak mendapati kebanyakan mereka menepati janji. Manusia memang begitu ya. Ya, termasuk janji-janji ketika mereka berada dalam kebutuhan terhadap Allah. Begitu kebutuhannya dipenuhi, ya ingkar. Mereka misalnya ya, yang biasa itu kan sering diceritakan dalam Al-Quran itu, ketika kamu berada di perahu, di kapal, kemudian ada badai di tengah lautan, lalu kalian berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, khaufan wa tama'an, penuh rasa harap dan rasa takut. Dan kamu juga janji kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami, sampaikanlah kami ke daratan, nanti kami akan menjadi orang-orang yang taat kepadamu. Gitu. Ketika di kapal, ketika ada badai. Selamatkanlah ya Allah, kami benar-benar akan menjadi hamba-Mu yang taat. Nah, kemudian diselamatkan sama Allah. Apakah begitu diselamatkan, begitu nyampe dermaga boro-boro sampai daratan, sampai benar-benar dilaksanakan. Baru nyampe dermaga benar-benar susah, sandar udah lupa mereka sudah. Kembali kepada rencana-rencana awal. Rencana awalnya apa ya? Hura-hura lah. Menikmati dunia. Wes selingan begitu. Sama dengan ketika mereka sudah diselamatkan Allah dari keganasannya Fir'aun misalnya. Ayolah Musa, ajak kami selamat dari, ini nantilah ayat-ayat selanjutnya tentang Nabi Musa. Ya. Bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman, bagaimana umatnya Nabi Musa sendiri, Bani Israel. Ya, ketika diselamatkan, benar-benar diselamatkan sesuai dengan doa yang mereka minta. Entah itu diselamatkan pada saat Eksodus awal maupun selanjutnya. Diselamatkan, mereka janji bahwa akan aku taat kepada agama Musa gitu. Tapi setelah diselamatkan, ya balik. Saya begitu itu manusia. Ya. Maka kata Allah, wa iwajadna aktsarahum la fasiqin. Sungguh kami mendapati mereka itu kebanyakan rusak. Rusak. Ya gimana manusia, karena memang seperti ada perumpamaan kalau di atas air itu ada kayak semacam apa ya, semacam lepok, kalau orang istilah Jawa itu lepok, apa ya bahasa Indonesianya. Jadi kayak ada hijau-hijau di atas air yang nanti kalau disibakkan itu hilang, minggir, tapi begitu tangannya diangkat lagi, yang balik lagi itu. Kayak daun-daun kecil-kecil gitu loh di atas air itu. Nah, ketika disibakkan oleh tangan gitu ya kelihatan airnya. Tapi begitu tangan itu sudah dilepas lagi, ya nutup lagi. Sama manusia ini ketika mendapatkan peringatan, ketika berada di depan obor kebenaran, ya seolah-olah semangat penuh dengan giroh, seolah-olah mendapatkan pencerahan. Dan memang begitu karena setannya lari itu. Tapi begitu sang pemberi peringatan, pembawa obor kebenaran itu pergi, selesai tausiahnya, ya orang balik lagi, belum sampai keluar dari masjid atau dari forum kajian. Belum sampai di rumah itu. Di jalan ya lihat godaan-godaan lain ya wis
hilang lagi. Manusia juga sama, ketika ada bencana yang datang kepada mereka, ya Tuhan selamatkanlah kami akan jadi orang beriman dan sebagainya. Sebagian nggak pakai gitu sehingga dihancurkan betul. Nah, yang selamat ini kan berarti dia selamat. Nah, minta kepada Allah diselamatkan, minta diberi waktu, dan nanti kalau mereka diberi waktu mereka akan taat. Begitu diselamatkan, taat. Enggak lah Mas. Banyak urusan saya Mas ya. Saya masih banyak urusan. Diajak ngaji nanti dululah. Gampang itu ngaji. Diajak berjuang, tuh saya nggak sempat. Pengen sih. Tapi jadwalnya ini loh. Diajak sedekah, waduh itu memang saya memang rencananya begitu. Tapi ini kebutuhan masih bawahnya, gimana? Manusia begitu itu, wes. Ya. Jadi wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Kami tidak mendapati kebanyakan mereka itu menepati janji. Tidak, kebanyakan mereka justru sebaliknya. La fasiqin, mengingkari janji. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha. Nah, kayak ini juga gitu. Firaun itu kan berkali-kali sudah ketika mereka mendustakan Nabi Musa, mereka itu sudah disiksa. Pertama, disiksa dengan seluruh air di negeri Mesir jadi darah. Jadi seluruh sumber-sumber air yang di sungai, di sumur, di oase, di tempat-tempat air mereka semuanya jadi darah. Ada siksaan begitu. Lalu Fir'aun pun mendapat saran dari para penyihir, para pemukanya ini mesti karena Musa ini. Coba kamu ke sana. Akhirnya si Fir'aun ini perintah orang untuk memohon kepada Musa. Sampaikan agar dicabut itu. Nanti kita akan percaya dan beriman kepada Tuhan yang Musa. Akhirnya sama Allah dikembalikan jadi air lagi. Beriman Fir'aun. Enggak. Ya balik lagi, angkara murkanya itu balik lagi. Akhirnya disiksa lagi itu. Ada serbuan jutaan belalang, ya kan? Jutaan belalang menyerang seluruh perkebunan. Wah, bahaya itu. Hampir saja mereka paceklik nggak makan tuh. Maka Fir'aun kembali lagi. Jadi mereka ngutus lagi Fir'aun ke pemuka-pemukanya. Coba ngomong-ngomong sama Musa. Akhirnya sama Nabi Musa berdoa pada Allah, ditarik itu seluruh belalangnya. Akhirnya mereka jadi panen. Bersedekah? Enggak bersedekah. Padahal awalnya ya janji-janji gitu itu. Akhirnya ada siksa lagi berupa kodok. Jadi kodok itu siksa. Oke. Nggak tahu nggak ada orang suka kodok. Nah, siksa sampai setiap kali ada orang membuka mulut dikit gitu aja masuk itu kodok itu. Saking banyaknya kodok menyerang ke seluruh kota. Lagi-lagi begitu. Minta pada Musa, nanti kami akan taat kalau kamu cabut siksa ini. Dicabut, ditagih. Katanya mau taat. Allah, kamu itu sihir kok. Sihir kamu itu. Kemarin darah, belalang, kodok, semuanya sihir itu. Ngapain kami taat kepada orang yang penyihir? Jadi ingkar lagi. Dan begitulah. Jadi akhirnya mereka ya fadzalamu biha. Maka fangdur kaifa kana aqibatul mufsidin.
Maka lihatlah nanti gimana orang-orang yang berbuat kerusakan itu akibatnya. Iya, maka di sini disampaikan, waqala Musa, berkata Musa, ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Kamu kok gitu? Saya ini bukan penyihir saya ini. Saya ini utusan yang diutus Allah kepada kalian dari Tuhan kalian. Bukan penyihir saya ini, utusan Allah. Rasulun min rabbil alamin. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illal haq. Aku wajib mengatakan sesungguhnya tentang Allah. Bahwa kamu itu bukan Tuhan. Kamu ciptaan Allah. Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah. Sungguh. Qad ji'tukum. Sungguh aku telah datang kepada kamu bibayinatin dengan bukti-bukti yang nyata. Termasuk bisa mengeluarkan cahaya dari tangan yang dimasukkan ke kerah bajunya itu. Termasuk ular jadi tongkat jadi ular. Itu semua adalah bayyinatin min rabbikum. Sudah, kamu tadi sudah janji kalau nanti terlepas dari bencana darah, kamu akan membiarkan Bani Israel hijrah bersamaku. Ternyata setelah diambil kamu enggak gitu juga. Ketika ada bencana belalang, kamu juga janji. Katanya nanti Bani Israel kamu lepas, ya ternyata enggak. Kemudian ada bencana kodok, ketika bencana sudah dilepas, ya kamu enggak segera membiarkan Bani Israel pergi bersamaku. Masih aja kamu maunya apa? Padahal qad ji'tukum bibayinatin. Aku telah datang kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata. Min rabbikum dari Tuhan kalian. Sudahlah, fa'arsil ma'iya Bani Israel. Sudahlah, biarkan Bani Israel pergi bersamaku. Jangan tahan di negerimu Mesir ini. Sudah, biar kami pergi, biar kami benar-benar terlepas wes, kami tidak di Mesir wes, kami pergi untuk berkelana. Enggak, ya. Jadi memang di masa itu Fir'aun itu kan saking berkuasanya itu sampai mengaku Tuhan. Tapi bagaimanapun dia menjadikan Bani Israel itu sebagai budak-budak, toh. Dan dia semena-mena. Tapi setelah demikian dia nggak mau kehilangan Bani Israel. Kenapa? Ya karena untuk nanti yang disuruh-suruh siapa? Itu. Jadi dia membutuhkan Bani Israel tetap ditahan itu bukan karena untuk disejahterakan, tapi untuk apa? Dijadikan budak. Iya. Sebenarnya sekarang juga begitu. Jadi kapitalisme barat atau kapitalisme yang dianut para bankir kayawan, ya kan? Kayawan atau konglomerat mereka itu mempertahankan negeri-negeri miskin itu untuk agar mereka bisa diperas, karena mereka tetap membutuhkan kelas pekerja, toh. Tapi orang-orang yang dijadikan budak ini tidak ngerti, sehingga mereka bangga dijadikan budak, kan repot jadi. Bangga, jadi saya bekerja di sini, saya bekerja di sini. Bangga, padahal sedang diperbudak. Kan gitu. Ketika sampean misalnya punya gaji 3 juta, itu, ya sampean dibiarkan dengan kebutuhan sampean. Gitu. Tapi ketika sampean sudah punya gaji 5 sampai 10 juta, maka yang datang ke sampean kebutuhannya udah beda. Disediakanlah barang-barang atau hal-hal yang bisa dicapai oleh orang-orang bergaji 5 juta. Produsen tahu. Begitu Anda sudah masuk ke gaji 10 sampai 15 juta, sosialita atau pergaulan yang dihadirkan ke sampean beda lagi. Orang-orang yang memakai barang-barang yang harganya bisa dicapai oleh orang yang bergaji 10 sampai 15 juta. Akhirnya ya sama habisnya. Begitu Anda sudah naik lagi ke gaji 25 sampai 50 juta, pergaulan sampean sudah beda lagi, toh. Dihadirkanlah pergaulan dengan segmen yang berbeda.
yang barang-barang atau yang dimiliki harganya yang bisa dia. Jadi sebulan 50 juta pun sama dengan yang tadi 3 juta, sebulan juga habis. Jadi sebenarnya sampean bekerja untuk siapa? Ya untuk mereka. Karena 50 juta maupun 3 juta, baliknya duitnya ke siapa? Ya ke mereka. Yang kaya raya siapa? Mereka. Sampean ngaplo. Nah, itu loh rahasianya zaman kalau tak tunjukkan itu. Begitu zaman penghasilan sampean itu entah dagang atau jadi karyawan atau jungkir balik jadi pebisnis dengan gaji penghasilan 50 sampai 100 juta, sampean dihadirkan ke lingkungan atau circle atau sosialita yang makannya saja sekali makan 1 juta, bajunya harganya 10 juta, tasnya harganya 20 juta. Akhirnya uang 50 sampai 100 juta pun habis sebulan. Uangnya kemana? Ya ke mereka lagi. Jadi makin kaya siapa? Mereka lah. Gitulah. Sampean. Ya itu tadi. Dibohongi dengan makan ya segitu aja. Akhirnya apa? Makin sombong, makin jauh dari tetangga, makin jauh dari keluarga, apalagi dari Allah makin jauh. Yang kaya ya mereka tetap. Apalagi kalau sekarang aduh anak-anak muda ini ada istilah pay letter, pay letter. Tahu pay letter? Pay letter, pay letter itu zaman kalau punya akun di eh, software tertentu di aplikasi tertentu belanja itu sama nggak harus punya duit, cukup dengan menyetorkan dokumen-dokumen sampean nanti sampean punya plafon untuk pay letter, jadi sampean dikasih plafon hutang untuk beli saja bayarnya nanti-nanti. Nah, akhirnya anak-anak muda yang kuliah-kuliah itu pun bisa beli apapun, tapi yang bayar ya orang tuanya nanti yang bayar kredit. Bayangkan itu namanya pay letter. Jadi kalau yang keluarga-keluarga yang udah berbisnis itu kan punya, kalau hutang ke bank itu kan ada plafon itu, atau kartu kredit atau apapun ya. Itu sekarang anak-anak muda dibohongi gitu dengan pay letter itu. Kalau orang-orang dulu kan nggak punya duit ya nggak belanja lah. Sekarang enggak, apa-apa kamu nggak punya duit, ada. Belanja aja, bayarnya nanti. Gitu. Ya akhirnya anak-anak muda itu nggak butuh baju ya beli baju. Nggak butuh beli ini itu beli. Ya arahnya ke sana. Jadi makanya kembali ke ayat ini, Fir'aun dan bala tentaranya itu menjadikan apa? Bani Israel itu sebagai budak, ya kayak gitu. Ada yang berhasil dijadikan contoh kewaya raya ya kayak Korun. Korun itu kan Bani Israel juga. Tapi diperbudak oleh dijadikan kalau sekarang money laundry-nya Fir'aun lah. Menurut saya gitu. Jadi money laundry-nya Fir'aun. Dikasih proyek-proyeknya Fir'aun luar biasa gede. Sehingga akhirnya memang kaya raya. Tapi di sisi lain, Bani Israel yang lain dihimpit habis-habisan. Jadi seolah-olah ini loh, aku nggak apa-apa ini Bani Israel lihat. Ini Bani Israel juga korum kaya bisa gitu. Padahal itu hanya sebagai apa? Proksi saja, sebagai pion. Korun nggak ngerti. Sudah dibilangin sampai Nabi Musa, jangan kamu nanti lepas kendali kamu nanti. Nggak mau. Ya benar akhirnya. Awalnya Bani Israel dia yang taat tunduk pada ajaran Nabi Musa, gitu kan? Korun kan masih sepupu sama Nabi Musa itu. Muridnya juga. Sudah diberitahu sejak awal, jangan kamu kalau deket-deket sama kekuasaan kayak Fir'aun gitu nanti katut punya sifat gitu, benar. Ketika kekayaannya mulai menggila lebih banyak menggurita bisnis yang gak karuan, dia mulai sombong sama ajaran, nggak mau taat sampai akhirnya ditenggelamkan ke dalam tanah. Sementara Fir'aun ditenggelamkan ke dalam air. Jadi air dan tanah itu jangan macam-macam, masukannya Allah itu, gitulah ya. Nggak percaya dibilangin. Jadi logika berpikirnya begitu tuh loh. Bagaimana orang agar tetap diperbudak, berapapun harta yang sama miliki nggak akan pernah cukup gitu.
Kenapa? Ya karena itu tadi diperbudak oleh dihadirkanlah ke sampean sosialita-sosialita yang berbeda di level-level income yang berbeda. Ujung-ujungnya ya kembalinya duitnya ke mereka semua. Sampean tidak dapat apa-apa. Balik ke mereka semua. Lihat aja. Ya kan? Sampean yang bergaji 3 sampai 4 juta ya sampean belinya dihadirkan motor-motor yang bisa dikredit sampai di gitu. Paling motor apa, tapi begitu sampean punya penghasilan 10 sampai 12 juta yang hadir ke sampean ya sosialita yang bagaimana menghabiskan uang sampean juga sampai kemudian beli barang-barang yang segitu. Sampai misalnya 10 sampean penghasilan 1 bulan 1 M pun sampean akan habis juga. Kenapa? Ya karena dihadirkan barang-barang, iklan-iklan, sales-sales dan pergaulan yang akan menghabiskan uang sampean. Akhirnya apa? Ya nggak sempat sedekah, ya nggak sempat tahu kan? Makanya sampean bareng sama orang-orang yang tahu rahasianya, gitu loh. Biar enak hidup ini, ya. Nah, monggo kalau ada yang mau tidak setujukan. Oh, alhamdulillah. Ya kan enak toh ngaji ya tiap hari kita ditunjukkan rahasia-rahasia hidup sama Allah lewat Quran. Enak ngaji itu. Ayo, ada yang mau tidak setujukan silakan. Mau tidak setuju apa wong fakta kok. Ayo, atau mau bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wah, kalau kita membaca memahami atau membaca dari Al-A'raf ini kan menyangkut banyak cerita-cerita Nabi ya Gus ya. Dan salah satu Nabi yang paling dominan diceritakan di Al-Quran adalah cerita Nabi Musa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang kehidupan Nabi Musa, kehidupan sejarah tentang Musa dan Fir'aun ini dan dengan kehidupan saat ini, apakah memang kehidupan saat ini sudah mewakili kehidupan secara global manusia saat ini memang sudah telah mewakili cerita kehidupan Fir'aun, ya, yang mana di situ segala hal lengkap sekali diceritakan termasuk masalah ilmu sihir yang mana saat ini ilmu sihir, magic dan lain-lain turun-temurun telah keberadaan itu juga ada dalam kehidupan manusia saat ini. Nah, termasuk kehidupan Fir'aun juga, kehidupan saat ini telah menekankan berbagai sistem yang diciptakan manusia itu sendiri. Seperti apa tadi ceritakan, kehidupan sosialita dan sebagainya, itu kan manusia semua yang menciptakan. Nah, itu bagaimana Gus mensikapi dan apakah memang relate memang saat ini sudah merupakan tadi contoh kehidupan masa Fir'aun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi ada satu idiom bahwa sejarah itu selalu terulang. Dan memang cycle bukan circle ya, cycle atau cycling atau perputaran dari dunia ya begitu-begitu saja. Di setiap zamannya pemeran-pemeran pengganti itu selalu ada. Bumi ini kan, ya makanya kan ada dunia ini panggung sandiwara. Nah, coba baca lanjutkan nyanyiannya aja. Cerita. Apa cerita itu? Dunia ini panggung sandiwara. Oh, ceritanya mudah berubah. Nah, Kisah Mahabharata. Ayo Pak Wahyu, lanjut Pak Wahyu. Jadi ngantuk saya dari Yunani. Ayo Pak Wahyu, gitarnya. Nah, Pak Yayan nyanyi Pak Yayan. Jadi Pak Yayan. Kalau Pak Yayan lagunya lagu cinta, Gus. Coba. Bu, cinta, Bu.
Maluku. Nanti sampean lagu kemesraan aja, Wan. Ini Panggung sandiwara dulu. Yang cuman kalau lihat panggung entah itu ludruk, entah itu ketoprak, entah itu teater, itu kan gini ya. Satu bapak itu. Ya lakonnya ya gitu-gitu saja. Apa? Ada lakon atau apa pahlawan ya kan? Atau kalau dalam bahasa teater itu ada istilah protagonis. Kemudian nanti ada penjahatnya, namanya antagonis. Wah, ini lakon itu kan kalau dulu kan ya lakon itu kalah disian, lakon itu kalah duluan, nanti di akhirnya menang. Tapi ada lakon ya kalah terus ya ada. Jadi selalu begitu, wes. Cuma pemerannya penggantinya beda. Di zamannya Nabi Ibrahim, lakonnya Nabi Ibrahim. Penjahatnya siapa? Namrud. Kan gitu. Penjahatnya ya termasuk bapaknya sendiri. Dijadikan peran protagonis. Sampai di masanya selanjutnya, nabi-nabi selanjutnya. Sampai taruhlah di Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu. Lakonnya siapa? Nabi Musa. Yang jadi Namrud siapa? Fir'aun. Kan gitu. Di masa Nabi Isa ada. Lakonnya siapa? Nabi Isa. Yang jadi Namrud siapa? Yang jadi Fir'aun siapa? Ya Kaisar Persia. Gitu. Kepada Nabi Muhammad SAW ada yang jadi lakon siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang jadi Fir'aun dan bala tentara siapa ya? Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya lah. Sekarang gimana? Siapa yang jadi lakon? Yang jadi Fir'aun siapa? Nggak usah ngomong saya. Kan? Jadi yang jadi Korun ada. Gitu loh. Jadi memang selalu begitu. Kan sudah saya selalu bilang bahwa manusianya mati, panggungnya kan masih ada. Selama bumi ini digelar berarti panggungnya masih ada. Lakonnya aja yang gonta-ganti. Yang jadi protagonis siapa, yang jadi antagonis siapa. Makanya kan gini, satu cirinya itu ya, yang kemarin sudah saya sebutkan. Apakah mereka saling pesan memesan antar generasi? Ya, sebenarnya bukan saling memesan-mesan kan. Tapi kenapa? Ya karena lakonnya mati, pemeran aktor-aktornya, aktrisnya mati, tapi setannya tidak mati. Setan ini sutradara palsu yang menyusup di tengah sutradara yang asli. Sutradara aslinya Pak Allah kan? Sebenarnya lakonnya kan udah dibikin Allah bagus. Kamu di dunia, kamu jadi khalifatul fil ard. Jadi khalifah di bumi loh, saya manusia. Yang baik loh ya. Ini caranya menjalankan lakon di bumi. Kamu kalau mau mengeksplorasi bumi silakan. Kalau hutan itu jangan dibabat habis. Kamu ambil kayu ya secukupnya untuk rumah. Enggak ini. Wah, babat habis sembuh gitu. Pokoknya didol biar dapat duit kan gitu. Kamu mengeruk tanah ya keruklah, tapi hati-hati. Dikeruk habis tuh. Lihat di rumahnya Pak Tisno, Kalimantan. Bolong-bolong gunung-gunung tuh. Kan? Akhirnya tidak sesuai skenario. Kenapa? Karena setan membisikkan tadi. Jangan gitu, kamu nanti nggak punya sofa dari emas kamu nanti. Maka keruklah sebanyak-banyaknya biar bisa punya sofa dari. Padahal duduknya sofa dari kayu pun oke. Itu. Nah akhirnya apa? Ya terjadilah semua tadi. Ada yang kemudian jadi Korun. Ada yang kemudian jadi Haman. Haman itu kan seorang teknokrat. Wakil dari teknokrat. Orang-orang berilmu. Orang-orang yang hebat, yang mampu buat bangunan-bangunan hebat itu. Sementara Fir'aun sebagai seorang birokrat yang bejat. Ada sekarang. Ya di seluruh negeri lah, saya nggak hanya bicara negeri Konoha. Seluruh negeri ada selalu gitu. Ya, makanya terus gimana? Intinya gimana agar kita ini menjadi aktor yang baik. Makanya orang kan bisa memilih perannya masing-masing. Mau jadi protagonis, monggo. Mau jadi antagonis, monggo. Nah, Allah memilih, Mbok ya kamu jadi protagonis. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Jadilah umat yang terbaik. Yang apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wes, tapi gak enak. Iya, gak enak namanya lakon.
lakon kalah dhisik. Lakon kalah dhisik, menangnya di akhir. Maksudnya apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu di dunia, bersenang-senang kemudian di akhirat. Orang beriman itu dalam surat Baqarah disebutkan وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Orang beriman itu diremehkan, dihina-hina oleh orang kafir. Kenapa? Ya karena tadi lemah dari sisi sosial, lemah dari sisi finansial, lemah dari sisi struktural. Nah, tapi protagonis menang nanti. Tapi kapan? Nanti. Tunggu janji Allah. Gitu loh. Makanya itu, ayo sabar, sabar, sabar. Itu yang dahulu Pak Guru di akhir film tentang SPMA 10 tahun di Bali itu. Ayo dulur sabar ya, nunggu janji ini Allah. Lakon menang kari. Yes. Nah, selamat berakhir pekan. Hari Ahad, rekreasi sebentar, nanti habis itu ngaji ya. Ya, pagi-pagi gini jalan-jalan dulu, minum air hangat, makan pisang, terus santai-santai, minum kopi, mandi, sholat duha, rekreasi. Rekreasi ya 2-3 jam aja, habis itu ngaji. Gitu loh. Udah. Oh kan saya ngajak rekreasi juga tuh. Udah, habis ngaji, nanti simulasi penanggulangan bencana saya di sini nanti. Nah, itu. Jadi seluruh hidup itu manfaat. Sesekali juga rekreasi. Rekreasinya jangan lama-lama. Rekreasi cukup pokoknya ya fresh saja lah. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halal dan kerukunan dan kedamaian keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keselamatan dunia akhirat ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al akhyar. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu lama qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinni wa syaitan syai'u rabbana najina wa lana syai'u. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin. Allahumma rfa' darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Allahumma ta'ala baba sama wa rahmatika. Allahumma anzil 'alaina rahmatan ba'da al-qadr al-amtar wa rahmah. اللهم افرغ لنا الصبر وثبت ايماننا وانصرنا الكافرين. اللهم فاضل السماوات والعالم الغيب والشهاده رب كل ملك واشهد ان لا اله الا انت اعوذ بالله من جود البلاء والوباء درك الشقاء سوء القضاء الشماتة معدانا ونسالك الهدى والتقوى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولنا وللمسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Qur'an